Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, salam sejahtera semua para pemirsa dan pendengar ya radio kesayangan kita, yaitu Radio Komunitas Foster dan Radio Jaringan SMR BSK Group. Dan hari ini bersama dengan saya Shirley, ya kita telah bersama-sama kembali hadir dalam program acara Sahabat Dokter. Dan doa saya bagi setiap saudara hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik ya, dalam penyertaan Tuhan. Dan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan ya topik yang kedua, yaitu dalam pembahasan kita gejala COVID-19 varian baru yang perlu kita ketahui, kita cegah dan kita obati. Dan hari ini bersama dengan saya telah hadir narasumber kita yang begitu luar biasa, yaitu Dr. Iswanto. Ya, beliau merupakan seorang spesialis paru-paru. Beliau juga saat ini aktif ya sebagai dosen di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, dan beliau juga masih aktif ya bekerja dan melayani di Rumah Sakit Bethesda dan Rumah Sakit Panti Rapih. Langsung saja kita menyapa Dr. Iswanto. Halo dokter, selamat malam, selamat berjumpa lagi dok. Ya, shalom, bertemu lagi dengan Sherly dan juga para pendengar yang berhormat. Apa kabarnya dok hari ini dok? Sehat-sehat terus. Puji Tuhan. Kita terus sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan dok. Ya, hari ini dok kita masuk dalam sesi yang kedua ya dok ya, yaitu pemaparan topik kita yang sebelumnya sudah kita dengarkan, dan hari ini kita melanjutkan yaitu gejala COVID-19 varian baru yang perlu kita kenali, perlu kita cegah dan kita obati. Silakan dokter, untuk waktunya kami persilahkan. Terima kasih Sherly atas waktu yang diberikan pada kami. Mohon izin, kami akan melanjutkan, akan share screen dulu ya. Melanjutkan pembicaraan kita yang terdahulu, kami akan melanjutkan isolasi mandiri atau kita itu harus dirawat di rumah sakit kalau kita menderita COVID-19 ini. Yang bisa diisolasi mandiri adalah penderita COVID yang termasuk orang yang tanpa gejala, tanpa keluhan apa-apa. Itu bisa mandiri. Atau gejalanya ringan, hanya batuk, pilek, panas sedikit, oke. Tidak sesek, itu ringan. Bisa isolasi mandiri. Sedangkan yang harus dirawat di rumah sakit, baik itu rumah sakit lapangan, atau rumah sakit istilahnya lapangan yang tepat, atau rumah sakit darurat, itu adalah yang gejala sedang tanpa komorbid. Atau orang yang gejalanya ringan tapi tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah karena ada anak kecil atau ada keluarganya yang manula, usia lanjut, maka dia bisa isolasi di rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Namun, pada penderita yang gejalanya sedang, mempunyai komorbid, atau gejalanya berat, kritis, ini harus dirawat di rumah sakit. Obat-obatan, kalau isolasi mandiri, bisa oral, dan kalau memerlukan oksigen, bisa diberikan oksigen. Tetapi kalau perlu oksigen, tidak ada oksigen, maka dia harus diisolasi di rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan. Kemudian kalau di rumah sakit, obat-obatannya bisa milih, bisa diberikan oral, bisa injeksi, tergantung dari indikasi, dan menurut dokter sebagai penanggung jawabnya, dia lebih tepat diberikan obat oral atau injeksi. Oksigen tentu saja ada kalau di rumah sakit, dan obat-obatan lain sesuai dengan indikasinya. Misalnya dia sampai kritis,
sampai terjadi gagal napas, bisa dilakukan pemberian intubasi atau napas buatan, kurang darah, transfusi, misalnya. Atau ada inflamasinya yang berat, dia dapat kortikosteroid injeksi atau anti-interleukin 6 injeksi. Dan pemantauannya, kalau isolasi mandiri tentu saja oleh dirinya sendiri atau oleh tenaga medis secara tidak langsung. Yang umumnya dilakukan secara telemedicine, bisa video call ataupun chat ataupun telepon. Tapi umumnya tidak kontak langsung atau tidak tatap. Sedangkan yang berat, kritis, sedang oleh tenaga medis secara langsung di rumah sakit. Ini tentu ada tatap. Masa transisi. Masa transisi dan pencegahan. Saat ini, Kemenkes sudah menyiapkan transisi dari pandemi menuju endemi. Endemi itu artinya penyakit itu tidak, karena COVID ini diprediksi tidak akan bisa hilang nol. Tidak ada yang menderita COVID lagi, itu tidak. Kemungkinan masih ada, namun kasusnya hanya daerah per daerah. Jadi itu disebut dengan endemi. Nah, syarat untuk menyatakan suatu daerah itu untuk COVID-nya sudah endemis, itu ada persyaratan atau ada indikator-indikator yang dinilai. Apa itu? Satu, laju penularan harus kurang dari 1. Jadi belum tentu 1 orang atau 2 orang COVID, baru 1 yang tertular. Itu artinya kurang dari 1. Tidak sebaliknya seperti saat ini, 1 orang bisa menularkan 1 sampai 2 orang. Itu berarti penularannya lebih dari 1. Kalau Pak endemis harus kurang dari 1. Angka positif rate yang diperiksa lab swab PCR kurang dari 5% yang positif. Artinya kalau yang diperiksa 100, yang positif kurang dari 5 orang. Misalnya 3, 2, 1. Kemudian tingkat perawatan rumah sakit kurang dari 5% dari kapasitas rumah sakit. Kemudian angka fatality rate, jadi angka kematiannya kurang dari 3%. Kemudian daerah itu mencapai level PPKM berada pada transmisi lokal level tingkat 1 dan relatif ini berjalan rentang waktu 6 bulan, relatif stabil. Jadi kalau baru 1-2 bulan ya nggak bisa dinyatakan endemis. Jadi itu perlu waktu 6 bulan. Waktu itu waktu COVID sebelum bulan Juni, Mei itu sudah relatif kecil, tapi Indonesia atau negara lain belum dinyatakan endemi karena belum mencapai waktu interval 6 bulan yang relatif memenuhi 5 syarat tersebut. Kemudian langkah transisi pencegahannya bagaimana supaya kita tidak tertular ini adalah paling utama adalah tingkatkan cakupan vaksin. Cakupan vaksin di sini tolong diperhatikan bukan hanya vaksin 1-2 yang kita sebut dengan vaksin dasar itu, tetapi juga harus ada boosternya. Itu termasuk cakupan vaksin yang harus dicapai, yang harus diperhatikan. Mengapa? Karena banyak vaksin dasar 1-2 itu masih kalau sudah lebih lama itu bisa titer antibodi yang untuk melawan virusnya itu sudah menurun. Sehingga perlu booster. Ini kelihatannya yang masalah. Nah, booster ini yang masih menjadi masalah karena orang
awam kadang-kadang berpendapat sudah divaksin 2 kali. Benar, terbentuk antibodi. Tetapi dengan seiring bertambahnya waktu, perjalanan waktu, antibodi yang terbentuk yang dulu tinggi itu akan semakin menurun. Sehingga Bapak Ibu perlu dilakukan vaksin ulang atau booster. Ini yang perlu kami tandaskan karena cakupan vaksin booster relatif saat ini masih kecil. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, jangan abai, tetap gunakan masker di ruang terbuka atau ruang tertutup, ruang terbuka yang padat atau banyak orang, misalnya di mal, pasar, atau tempat-tempat olahraga, itu ruang terbuka tapi padat orang, kita harus pakai masker atau ruang terbuka. Jangan lengah, walaupun nanti kasusnya menurun. Karena kalau masih ada, masih terjadi penularan. Dan kalau masih terjadi penularan, virus itu akan terjadi, bisa terjadi mutasi. Virus ini tidak akan terjadi mutasi di luar tubuh. Mutasi itu terjadi kalau virus itu menginfeksi orang atau manusia. Disitulah dia berkembang biak dan sekian dari anak cicitnya itu pasti ada yang berubah. Itu yang disebut mutasi. Karena satu virus itu rangkaian asam aminonya itu jutaan. Dan dari kopian sekian jutaan itu pasti ada yang berubah. Itu yang dikatakan mutasi. Jadi mutasi itu tidak terjadi kalau virus itu hanya di luar tubuh. Pasti terjadinya di saat dia di dalam tubuh atau tubuh orang. Strategi selanjutnya adalah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Merupakan hal yang baik untuk pencegahan penyakit, tidak hanya COVID, termasuk TBC, diare, dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat, seperti hepatitis, yang sekarang ada yang istilahnya tidak diketahui penyebabnya. Salah satu pencegahannya adalah kita tetap menerapkan PHBS. Kemudian pemberlakuan protokol kesehatan yang direvisi harus ditegakkan tanpa pandang bulu siapa orang itu. Kemudian peningkatan kesadaran individu dari diri kita sendiri adalah tanggung jawab setiap individu, termasuk dalam aspek pencegahan untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri. Terlebih keluarga-keluarga yang dicintai. Kemudian ada wawasan pemberlakuan hukuman atau sanksi tegas pada orang-orang yang melanggar protokol kesehatan. Itu strategi untuk pencegahan selanjutnya. Dari COVID-19 ini, COVID-19, perilaku kita dapat belajar untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kita harus menjaga jarak sekitar minimal 1 meter dengan orang di sekitar kita. Mencuci tangan setelah berinteraksi dengan orang lain dapat mencegah diare, hepatitis, dan tentu saja COVID-19 dan yang lainnya. Memakai masker ketika berada di ruangan tertutup dan juga dapat tidak hanya mencegah COVID, tetapi juga dapat mencegah penularan penyakit-penyakit lain seperti flu, TB, dan lain sebagainya. Itu bisa kita cegah. Jadi dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tidak hanya penyakit COVID-19 yang dapat dicegah, tapi penyakit-penyakit lain pun bisa kita cegah. Perilaku hidup sehat, cuci tangan dengan sabun, airnya mengalir, mengkonsumsi makanan yang sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok, kerja bakti membersihkan lingkungan,
menghindari stres, dan juga harus lebih penting adalah cukup istirahat. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan lawanlah mutasi virus dengan kita juga harus bermutasi. Ini pesan dari Dr. Erlina Burhan. Menjadi agen edukasi untuk keluarga dan lingkungan sekitar dan masyarakat umum. Jangan abai dengan protokol kesehatan, segera lakukan vaksinasi, terutama vaksinasi booster, berperilaku PHBS, jangan percaya hoax, dan jangan menyebar. Sekian, terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin, kami stop. Wah, luar biasa dok, sangat lengkap banget pemaparannya dok ya. Saya sangat diberkati juga. Dan memang kita nggak bisa ini ya dok ya, nggak bisa pungkiri bahwa endemi itu belum terjadi ya, masih dalam tahap menuju ke sana ya dok ya, dari tadi yang dokter paparkan. Nah, kembali lagi bagi para pemirsa dan juga para pendengar radio yang setia ya, acara ini kita selenggarakan ya oleh kerjasama dari SOS Sahabat Orang Sakit ya, dan disiarkan melalui Radio Foster dan jaringan BSK Radio Network juga ya, kita juga live streaming di YouTube. Jadi sahabat orang sakit semuanya bisa nonton, bisa mendapatkan edukasi ya dari apa yang dipaparkan. Nah, dok, tadi saya mendengar sangat menarik ya dok ya. Jadi lawan mutasi virus dengan mutasi juga. Nah ini satu pernyataan yang baik sekali. Gini dok, saya pernah menjumpai nih dok ya, ada seorang yang berkata gini, kalau kita punya asma, kita nggak usah aja deh divaksin, katanya begitu. Nah, ini banyak sekali dok, saya menemukan ya orang-orang yang mengalami hal tersebut. Nah, karena di sini sudah ada ahlinya ya, Dokter Iswanto, spesialis paru. Nah, bagaimana nih dok? Ketika ada orang yang memiliki pemikiran, saya ini punya asma, jadi asma itu jauh usah divaksin. Asma itu berbahaya kalau divaksin. Apakah ini benar dok pernyataan seperti ini? Karena sepertinya ini sudah menyebar dok. Tadi kan saya dengar di poin yang terakhir ada disampaikan jangan menyebar hoax. Nah, kita dengar dari ahlinya langsung. Silakan dok. Ya. Terima kasih Sherly atas pertanyaannya. Itu suatu berita yang cukup menyesatkan, terutama bagi penderita asma. Penderita asma boleh divaksin asal saat pelaksanaan vaksinasi tidak terjadi serangan. Jadi kalau pada hari itu dia asmanya tenang, tidak serangan, harus segera divaksin untuk melindungi diri. Apalagi penderita asma itu termasuk orang yang rentan, lebih mudah terinfeksi COVID-19 daripada orang sehat. Malah beliau perlu asal saat hari pelaksanaan vaksin dia stabil, tidak sedang serang asma, malah dianjurkan. Gitu. Nah, itu tadi ya, justru malah dianjurkan karena ternyata mereka yang paling rentan ya, dok ya. Nah, ini jadi kita nggak usah lagi ya percaya hoax-hoax yang ada di luar ya, para pendengar, para pemirsa semuanya. Tapi hari ini kita sudah diberikan pemahaman yang benar bahwa ternyata orang yang punya asma, dia malah wajib untuk divaksin asalkan tadi dengan catatan dia stabil, tidak sedang mengalami serangan asma. Nah ini dok, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dok. Boleh saya bacakan ya dok ya. Dokter, saya pernah mengalami sakit paru-paru, terutama di area sebelah kiri dan terasa nyeri. Kemudian pada saat sekarang dok, semakin saya suka menegakkan badan, semakin suka sakit. Nah ini dok, jadi dari Bapak Giodarno. Nah, Bapak ini pernah mengalami sakit paru-paru, dok. Sudah lama, kemudian dia berkata bahwa suka nyeri di bagian sebelah kiri. Dan sampai sekarang ini, ketika badannya itu ditegak-tegakkan gitu, dok ya, dia katanya suka
mengalami seperti nyeri begitu. Ini bagaimana ya dok? Ya silakan dok. Terima kasih. Kalau sakitnya sudah lama dan mengalami nyeri di daerah dada kiri dari Pak Yutarno tadi, terima kasih atas pertanyaannya. Sayang tidak disebutkan sakit dahulunya apa, cuma dia aja menduga kemungkinan saat itu parunya sakit paru yang kronis, yang cukup berjalan lama, sehingga waktu beliaunya itu sudah sembuh, masih meninggalkan jejas atau ada bekas-bekas di paru-parunya yang kemungkinannya fibrosis, sehingga bisa menarik otot-otot dan jaringan paru di sekitarnya, sehingga kalau dia untuk melakukan gerakan atau tindakan yang menegakkan atau yang menarik dari paru-paru yang sakit tadi, dia akan terasa nyeri. Salah satunya kemungkinannya bisa karena bekas paru-paru basah, bisa bekas TBC, atau juga bisa trauma, entah itu kecelakaan atau yang kecelakaan lalu lintas misalnya, jatuh pohon, dan sebagainya. Karena penyebab penyakit semulanya kita tidak tahu, Bapak tadi tidak menyebutkan. Masih. Jadi biasanya fibrosis adanya tarian paru, sehingga kalau dia diregangkan, dia akan terasa nyeri. Karena dia menarik, kita lawan dengan lawanan dari tarian tersebut. Pasti menimbulkan nyeri. Begitu yang dapat kami sampaikan. Iya dok, apakah ini berpengaruh ya dok ya, kayak misalnya semakin usianya berumur gitu dok, semakin tua, apakah ini semakin bisa parah dok atau bagaimana dok? Kalau dari fibrosis, biasanya kalau dia rajin olahraga, tidak bertambah parah. Biasanya awal-awal terjadi tarikan awal-awal itu nyeri, tapi kalau dia sudah dipakai terus untuk latihan terus, itu akan gejala-gejala nyeri tersebut akan berubah. Dan tidak lepas, penyakit di luar paru pun juga sering bisa menyebabkan nyeri dada, misalnya spasmus dari otot-otot dinding dada, dan juga dari sistem syarafnya juga bisa, dan juga dari tulang-tulang yang ada di dinding. Golongannya penyakit tulang sejenis rematik atau artritis itu juga bisa menimbulkan nyeri. Jadi masih ada beberapa kemungkinan atau istilahnya beberapa diferensial diagnosis yang perlu dipikirkan. Tapi umumnya kalau itu dipakai latihan terus-menerus secara teratur, gejala-gejala nyeri tersebut akan berkurang. Jadi jarang bertambah. Apalagi kalau dari paru, misalnya fibrosis, bekas TB, atau gejala sisa dari paru-paru basah, dengan latihan semakin berkurang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tetap ada hubungannya juga dengan exercise ya dok ya, harus olahraga begitu, kemudian melakukan rutinitas yang baik, yang sehat bagi tubuh kita. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Dikatakan begini, dok, saya sudah pernah didiagnosa kena COVID. Apakah saya masih bisa kena lagi yang namanya Omikron? Karena saya punya tanda dan gejala seperti tadi yang disebutkan. Nah ini bagaimana ya dok? Kalau sudah kena COVID-19 yang varian sebelumnya Delta, apakah juga masih bisa terpapar nih dok yang namanya Omikron, seperti Ya, itu, silakan. terima kasih. Intinya kalau jawaban ringkasnya masih bisa. Jadi dulu kena varian Delta, sekarang kena varian Omikron masih bisa. Mengapa? Nah, ini mengapanya ini yang jawabannya agak panjang. Itu tergantung. Dulu kalau dia kena deltanya itu ringan, antibodi yang terbentuk itu semakin rendah. Kalau dia itu kena delta berat saat itu dan tertolong, antibodinya semakin tinggi. Yang kedua, yang pertama ya, yang kedua,
titer antibodi waktu kena delta itu dengan bertambahnya waktu ke belakang, dia titernya juga akan semakin menurun. Apalagi kalau dia dulu hanya deltanya ringan atau tanpa gejala, itu akan cepat hilang. Makanya, walaupun toh orang itu sudah kena COVID, masih harus divaksin. Nah, tergantung. Vaksinnya bisa intervalnya 1 bulan dengan COVID kalau dia COVID-nya ringan. Dan kalau COVID-nya berat, interval vaksinnya 3 bulan. Itu yang menentukan pasti dokternya. Yang mengetahui gejala-gejalanya dulu termasuk dia itu ringan atau. Tapi kalau berat, vaksin ulangnya bisa 3 bulan setelah sembuh dari COVID. Tapi kalau COVID-nya ringan, hanya 1 bulan. Yang ketiga, antibodi yang terbentuk ini adalah varian yang dibentuk oleh varian Delta. Sedangkan varian Omikron itu ada bagian-bagian tertentu yang berbeda dengan varian Delta. Sehingga virus Omikron ini, varian baru ataupun yang sampai sekarang yang baru BA4, BA5, itu bisa mengelabui, istilahnya skip ya, dengan medis, dia bisa skip terhadap vaksin, terhadap antibodi yang sudah terbentuk di tubuh orang. Dia bisa mengelabui. Tapi umumnya, orang yang sudah pernah COVID ataupun vaksinnya sudah di booster, kalau kena Omikron, umumnya ringan. Jadi tidak jatuh ke kondisi berat. Dan juga resiko untuk sampai rawat inap di rumah sakit jauh lebih menurun daripada yang tidak pernah vaksin ataupun tidak pernah kena sakit COVID. Tentu saja akan membawa dampak yang sampai tidak tertolong jauh lebih kecil. Gitu. Ada alasannya agak panjang, tapi prinsipnya bisa. Begitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Wah, penjelasannya luar biasa sekali. Jadi bagi sahabat dokter semua yang mendengarkan ya program kita, ternyata orang yang sudah pernah kena COVID-19 ya di varian Delta masih bisa beresiko. Karena tadi pemaparan dokter berkata bahwa ternyata antibodi yang terbentuk itu dari Delta. Sedangkan ada varian baru lagi. Nah, termasuk varian yang baru lagi yang BA4, BA5 ya dok ya. Wah, ini berarti kita benar-benar harus waspada ya, menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, kebersihan, dan tentunya selalu mengandalkan Tuhan ya. Baik para pemirsa dan pendengar semuanya, jika ada yang ingin bertanya-tanya ya, dapat melalui line telepon di 0856 0782505058. Silakan mengirimkan pertanyaannya ya, karena di sini kita sedang membahas nih bagaimana ya mencegah ya, mengenali dan mengobati ya varian COVID baru khususnya yang sedang beredar saat ini. Begitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi dok, sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini. Dia berkata seperti ini, dok, saya pengen tanya, saya kena pneumonia. Apakah bisa rawat jalan saja, dok? Nah, begitu, dok. Ini di luar dari topik kita hari ini, dok. Jadi, silakan, dok. Mama. Untuk menentukan apakah penderita pneumonia itu harus rawat inap di rumah sakit atau bisa rawat jalan, itu ditentukan nanti saat pasien itu datang berobat. Itu nanti ada skornya. Misalnya menggunakan skor PSI atau skor yang lain nanti ditentukan. Kalau dia dengan skor-skor itu ada nilai-nilai tertentu. Apakah penderita itu bisa rawat inap? Tapi umumnya kalau masih muda, didapatnya pneumonia tadi di masyarakat, artinya di rumah, bukan di rumah sakit, dia tidak
punya penyakit penyerta lainnya, masih muda, gejalanya ringan, pada umumnya masih bisa rawat jalan. Jadi nanti dinilai dengan skor-skor tertentu, diantaranya pakai skor PSI dan skor-skor yang. Jadi tergantung kondisi pasien saat berobat, usianya, ada komorbid atau tidak. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi belum tentu pneumonia harus rawat. Terima kasih. Tapi kalau manula atau bayi, ya umumnya lebih aman dirawat untuk diobservasi. Ya, baik dok. Terima kasih ya dok untuk semua pemaparan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Ya, baik para pemirsa dan para pendengar radio semuanya ya. Sahabat dokter, kali ini kita sudah cukup banyak sekali dibekali dengan insight yang luar biasa ya, khususnya mengenai gejala COVID-19 varian baru yang perlu kita kenal, kita cegah dan kita obati. Tadi banyak sekali pesan-pesan dari dokter, yaitu lawanlah ya mutasi virus dengan kita yang bermutasi dengan hidup sehat ya, terus menjaga kebersihan, pola makan yang teratur dan olahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup. Terima kasih untuk hari ini Dr. Iswanto, spesialis paru-paru yang luar biasa, pemaparannya sudah memberikan banyak berkat ya bagi kita semua. Sukses terus, Dok. Terima kasih ya, terima kasih Sherly, juga terima kasih pada pemirsa semuanya. Terus sehat, Tuhan memberkati. Amin, terus sehat, Tuhan memberkati. Nah, sampai kita di penghujung daripada acara kita akan bertemu lagi dalam program selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang menarik ya. Doa dan harapan kami semua pemirsa mendengar semua dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan adapun acara ini yang diselenggarakan oleh SOS Sahabat Orang Sakit dan disiarkan di Radio Foster dan radio jaringan BSK Radio Network. Saya Sherly pamit undur diri, juga bersama dengan Dr. Iswanto ya dok ya, kita pamit undur diri ya dari program kita Sahabat Dokter pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.